Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita kemarin sudah mengkaji aspek bahasa atau makna lughatan dari asyakur dan asyakir. Saya hanya mereview ulang sedikit. Jadi dari Ibnu Faris di Maqayisul Lughah kita dapatin 4 makna dari kata syukur. Pujian dari manusia. Kenapa dipuji? Karena jika sesuatu itu menunjukkan hasil yang positif, seperti kemarin hewan yang menampakkan kegemukannya, maka dia mendapatkan pujian. Namanya hewan yang bersyukur, dabbah misalnya. Yang kedua maknanya imtila, penuh, maksudnya penuh juga dalam kaitannya kebajikan. Yang ketiga dari kata syakir, yaitu sesuatu yang tumbuh dari dahan pohon. Yang keempat artinya nikah. Kalau kita perhatikan, hampir ke semua 4 ini menunjukkan makna multiplying, sesuatu yang akan bertumbuh kebajikannya. Ya. Oke, itu dari Ibnu Faris. Dari Raghib Al-Asfihani kemarin intinya adalah pada 2 hal. Yang pertama, menggambarkan dan menampakkan nikmat sebagai lawan dari menyembunyikan dan mengkufuri nikmat. Yang kedua adalah sama imtila min dzikril mun'im alaih, penuh di dalam menyebutkan orang yang memberikan nikmat kepada dia. Kemarin dipetakan ada 3 syukur itu, syukur hati, terus ada syukur lisan, ada syukur dengan bagian tubuh yang lain, mata, tangan, kaki, dan seterusnya. Oke, kesimpulannya kalau kita tarik ada beberapa hal juga. Misalnya minimal kita dapati 4 makna kemarin. Kata syukur itu 1 maknanya ziyadah, tambah. Yang kedua namanya an-nama, tumbuh. Yang ketiga namanya az-zuhur, nyata atau jelas. Yang keempat artinya nikah. Oke, nanti kita lihat semuanya seperti contoh misalnya syakaratil ard misalnya. Tanah yang bersyukur. Maksudnya kenapa tanah disebut bersyukur? Jika banyak tanaman padanya. Jadi tanah itu dikasih air, dikasih pupuk, tidak banyak sebenarnya, tapi tanah itu kemudian membalas dengan menumbuhkan tanam-tanamannya yang banyak. Sehingga kalau ada tanah yang tidak banyak dikasih air dan pupuk, tetapi memberikan balasan dengan menumbuhkan tanam-tanaman yang banyak, disebut dengan tanah yang bersyukur. Oke. Jadi inti maknanya adalah pada respon yang positif, bahkan respon yang berlebih. Itu makna dasar dari kata syukur. Ya. Jadi wa kullu nabatin yaktafi bil ma'il qalil fahuwa syakur. Maka setiap tumbuhan yang cukup hanya diberi dengan air yang sedikit, maka dia juga disebut dengan tanaman atau tumbuhan yang bersyukur. Ya. Oke. Dari sini singkatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan kita yang melakukan amal kebaikan, padahal kalau kita pikirkan samalah dengan tanaman tadi. Ya, kita ini hanya melakukan amal kebaikan yang sangat sedikit. Tapi karena Allah Asy-Syakir, karena Allah Asy-Syakur, Allah membalas kebaikan kita itu, Allah mensyukuri karena, jadi makna dasarnya begini ya, syukur itu sesuatu yang positif yang kita rasakan. Sehingga kemudian kita hendak membalasnya. Nah, respon yang kita berikan itu namanya syukur. Tetapi responnya berlebih. Responnya bukan standar. Misalnya kalau saya diberi something seharga 50 ringgit,
oleh Kak H, maka saya akan merespon dengan sesuatu yang juga harganya Rp50, maka sebenarnya itu masih belum dalam kategori syakir. Kenapa? Karena syakir itu, syukur itu bahkan berlebih. Bahkan berlebih. Seperti kita gembira, kita senang karena kita merasakan kenikmatan diberikan oleh Tuhan, oleh siapapun saja. Kemudian kita ingin membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Cara kita merespon itu namanya syukur. Dan kalau respon kita itu jauh lebih hebat lagi dari yang diberikan, namanya kita syakir. Kita syakir. Makanya dapat dengan mudah kita simpulkan, kalau Allah pasti syakir, kalau Allah pasti syakur, kalau kita susah sekali untuk menjadi syakir. Kenapa? Wong membalas yang setimpal saja susah, apalagi membalas dengan berlebih, kan begitu. Susah sekali. Karena itu, misalnya ya, untuk kita mudahkan gambarannya itu, gini misalnya kita mudahkan gambarannya, agar kita memahami konsep syukur ya. Misalnya Allah, kita misalnya ya, manusia, saya besarkan dulu. Oke. Manusia berbuat baik ya. Dia melakukan amal baik yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dia tujukan untuk Allah. Ya. Oke. Karena manusia itu melakukan perbuatan yang baik yang ditujukan oleh Allah, itu seakan-akan Allah mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Meskipun sebenarnya Allah tidak berubah apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Tapi seakan-akan ketika manusia itu berbuat baik karena Allah SWT, maka Allah itu akan membalas. Nah, balasan Allah itu namanya syukur. Nah, namanya syukur. Sekarang kita aplikasikan makna yang tadi. Syukur tadi maknanya kalau kita perhatikan ada beberapa makna tadi, tambah, tumbuh, nyata. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi dari syukur itu kemudian kalau kita secara bahasa tadi ada tambah, semakin banyak yang diberikan, ada tumbuh, ya, ada tambah, ada tumbuh, ada nyata diberikannya itu. Maka Allah membalas kita dengan balasan sebagai bukti syukurnya Allah atas amal baik yang kita lakukan itu, Allah membalas dengan sangat banyak, dengan sangat banyak. Karena itu Allah disebut dengan syakir atau bahkan disebut dengan syakur. Itu maksudnya. Saya kasih contoh. Kita sholat 2 rakaat. Ya, qobla al-fajr misalnya. Ya, 2 rakaat setelah fajar. Karena kita melakukan amal soleh, ya, Allah mensyukurinya. Karena Allah syakur membalasnya dengan apa? Khairun minat dunia. Dikasih yang lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Bayangkan, kalau kita pikirkan, apa sih perbuatan baik yang kita lakukan? Hanya 2 rakaat, sholat sunnah, dan itu kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat baik, Allah mensyukuri. Seperti Kak H memberikan saya, katakanlah, memberikan saya apa, jadi bingung saya. Memberikan saya katakanlah durian misalnya. Wah, tentu saya senang karena berarti ada kenikmatan yang saya terima. Saya tidak akan diam karena sebagai, kalau saya ini orang bersyukur, kalau saya mendapatkan nikmat, saya ingin membalas. Itu namanya syukur. Jadi dampak dari nikmat yang saya rasakan akan membuat saya merespon, namanya syukur. Tapi syukur itu mestinya kita merespon jauh lebih baik lagi, mestinya. Sebagaimana Allah
cara meresponnya, lihat 2 rakaat qoblal fajar dikasih khairum minad dunya wa ma fiha, bukan dunia dan seisinya, khairun, bahkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi Allah, nama Allah itu bukan hanya Syakir, tapi Syakur. Ekstrim di dalam membalasnya itu, di dalam mensyukuri kebaikan makhluk itu. Masya Allah, ya kalau kita pikirkan itu. Nah, ini yang menarik. Karena itu secara teori, pastilah Allah Syakir, pastilah Allah Syakur. Lah manusia sekarang, kita pikirkan, Allah memberi kita semuanya. Ya, beri kita nikmat tak terhitung. Nikmat yang tak terhitung. Nikmat yang tak terhitung. Saking banyaknya nikmat. Mestinya karena kita merasakan nikmat pada diri, kita harus membalasnya dengan bersyukur. Pertanyaan saya, apakah syukur kita? Apakah syukur kita? Nah, banyak manusia itu syukurnya hanyalah yang minimalis saja. Itu maksudnya. Karena itu nanti Al-Quran menyatakan wa qalilum minasy syakirin. Sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang diberi, tapi cara kita merespon nikmat tersebut terlalu minimalis. Bahkan tidak masuk kategori sebagai syakir. Karena itu Al-Quran menyatakan wa qalilum minasy syakirin. Kata Al-Quranul Karim. Sedikit sekali, qalil sekali. Yang termasuk masuk kelompok syakirin. Jangan mikir syakur, kita masuk di syakir aja udah jarang. Itu. Kenapa? Karena ini tadi. Susah sekali membalas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara bahasa, ya. Nah, sekarang kita lihat Allah itu di dalam mengekspresikan asma'nya Asy-Syakir dan Asy-Syakur dalam hal apa saja. Misalnya nomor 1, Allah mensyukuri kebaikan dan ketaatan hambanya walaupun sedikit, lalu dia membalasnya dengan ganjaran pahala yang banyak dan berlipat ganda. Masya Allah. Ya. Surat Rahman misalnya, mari kita renungkan. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Misalnya, bagi orang yang takut. Ini belum menunjukkan amal soleh sebenarnya. Orang yang punya rasa khauf saja, saat dia nanti bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, waliman khofa maqama rabbi. Maqam itu tempat berdiri. Ya, maqam tempat berdiri. Kata Al-Qur'anul Karim di surat Ar-Rahman. Waliman, dan bagi siapa khofa yang takut maqama rabbihi, di tempat dia berdiri, waktu dia berdiri nanti di hadapan Allah SWT, dapat apa dia? Jannatan, dapat 2 surga. Masya Allah kalau kita pikirkan. Rasa takut kita saja itu membuahkan balasannya adalah 2 surga. Jannatan, dzawata afnan, fihima ainani tajriyan ila akhirih. Ya, itu maksudnya Allah Syakir, Allah Syakur. Yang kedua, Allah memberi ampunan kepada manusia walau bagaimanapun banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Dan Allah menerima amal soleh walaupun bilangannya sangat kecil. Masya Allah. Ini juga kenapa? Karena Allah Syakir. Karena Allah Syakur. Yang terakhir, Allah mensyukuri hambanya yang bersyukur kepadanya dengan menambah kebaikannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi 3 pola itu yang bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, bagaimana implementasi asma dan sifatnya Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, ya. Allah mensyukuri kebaikan dan ketaatan kita dengan memberikan pahala yang sangat besar, huge reward, ya. Jadi kalau mau disingkatkannya, ya Allah. Oke. Kalau mau disingkatkan, jadi small good deed, kita ini punya amal yang sedikit, ya, tapi dibalas dengan huge reward. Masya Allah. Ini balasan yang sangat besar. Nomor 1 rumusnya.
Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur implementasi dari sifatnya Allah. Yang kedua, dikasih ampunan. Jadi meskipun kita punya dosa, ya, kita ada mistake, ya, ada sin, tapi Allah membalas dengan dikasih forgiveness. Oke. Yang ketiga, Allah mensyukuri hambanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ini grateful kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita grateful, kita thankful kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat apa? Ditambahi lagi sama Allah. Allah give us more. Ya, jadi ini yang kita lihat sebagai gambaran dari atau manifestasi dari sifat syukurnya atau asma'nya Allah asy-syakur atau asy-syakir, ya. Amal kita sedikit tapi dibalas dengan reward yang sangat besar. Jika kita punya kesalahan atau dosa, Allah balas dengan forgiveness, dan tidak hanya forgiveness, masih dikasih, biasanya selain maghfirah masih dapat plus-plus, masih dapat kebaikan, ya, masih dapat kebajikan, ya. Setelah kalau kita ini grateful and thankful kepada Allah, Allah memberi kita lebih banyak lagi. Nah, ini karakter atau amalnya Allah SWT, fi'lullah di dalam mengimplementasikan asma'nya asy-syakir dan asy-syakur. Mari kita lihat diri kita. Kita ini kalau ada orang berbuat kecil kepada kita, apakah kita memberi balasan yang lebih besar dari kita? Iya, kalau itu atasan kita. Karena kita ada maunya, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, Ustadz, ya saya memberikan lebih baik. Kenapa? Karena dia calon mertua saya, misalnya. Dia memberikan sedikit, tapi kita kasih yang banyak. Kenapa? Karena kita berharap menjadi menantunya, menjadi son-in-law-nya. Jadi kita ini ngasih huge reward atas good deed, small good deed-nya orang, tetap karena kita punya motif. Tapi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, misalnya susah kita ngasih forgiveness. Ya. Dan kalau ada orang berterima kasih kepada kita tidak punya kemampuan untuk memberikannya yang lebih lagi, yang lebih lagi. Nah, belajarlah dari 3 kata kunci ini. Bagaimana kita agar pelan-pelan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setiap ada kebaikan yang kita rasakan, balaslah dengan kebaikan lagi. Ya, balaslah sebagai respon kita bersyukur. Tetapi yang menarik nanti, syukur itu dimensinya tentu saja yang pertama kepada Allah. Karena semua kebaikan yang kita rasakan itu, meskipun mungkin datangnya tidak langsung dari Allah, mungkin dari tetangga, dari teman, dari siapapun, tapi hakikatnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dulu. Kemudian baru kita bersyukur kepada yang lain. Dan tidak boleh kita tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesuatu yang kecil, pemberian yang kecil, dia tidak akan bisa berterima kasih, bersyukur terhadap kenikmatan yang besar. Ya, belajarlah kita ini untuk berterima kasih. Minimal tadi itu. Karena syukur itu nanti dimensinya 3, ya, lesan, hati, sama seluruh tubuh kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, mulai dari lesan. Alhamdulillah, say thank you. Ya, dan itu kita harus building termasuk kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Meskipun kita tidak berharap, orang yang melakukan perbuatan baik tidak berharap kalimat apresiasi, komplimen dari orang tersebut, tapi kita yang harus melakukannya.
Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi lesan kita mengucapkan terima kasih, ya hati kita itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan raut muka kita juga harus menunjukkan rasa terima kasih. Ya, itu apa namanya? Syukur. Oke. Ayat ini tidak kita diskusikan, sudah terlalu sering ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini dalil untuk yang nomor 3 ya. Yang kalau kita grateful, Allah give us more ya. Hanya untuk mengingat saja, sebenarnya sudah sering kita, tapi hanya untuk mengingat, syakartum ya, syakartum itu fi'il madhi ya. Syakartum itu fi'il madhi, jadi ini past tense. Oke. Kalau past tense itu hanya terjadi sekali saja, namanya sekali ya. Saya sudah sarapan ya, tadi terjadi berapa, sekali saja. Jadi syakartum itu past tense. Oke. Azidannakum, perhatikan la saya kasih gini, azidan, saya kasih gini lagi, azidannakum, ini present tense. Present tense berarti dia berkali-kali, atau kita atau kita sebutnya dia continue. Ya continue, terus menerus dia. Oke. Perhatikan Allah menyatakan kalimatnya ini conditional sentence ya, atau kalimat bersyarat. Jadi conditional sentence. Kalimatnya kata Allah lain. Jika lain syakartum past tense, jika kamu bersyukur kepadaku sekali saja. Begitu maksudnya. Jadi bukan 2 kali, 3 kali, sekali saja. Benar-benar kita menunjukkan syukur kita kepada Allah SWT. Dalam pengertian semacam ini, ya, hati kita, lesan kita menunjukkan benar-benar syukur kepada Allah. La azidannakum. Perhatikan katanya, la-nya menunjukkan satu taukid, sungguh-sungguh, pasti. Na-nya juga taukid lagi, pasti. Ya, azidanya present tense. Present tense menunjukkan continue, dan agar kita ini tidak ragu sedikit pun, Allah mengikat present tense-nya diawali dengan la, diakhiri dengan nun taukid. Jadi tidak ada keraguan, no doubt at all. Ya, definitely, absolutely, kira-kira begitulah. Allah pasti akan membalas. Berapa kali menambahi, give us more, berapa kali? Berkali-kali, karena menggunakan present tense. Jadi ini rumus Allah Asy-Syakur atau Allah Asy-Syakir ya. La in syakartum la azidannakum. Ini untuk yang positif. La ini wala in kafartum, yang ini, yang mistake. Sekarang, kalau mistake Allah ngasih forgiveness kalau dia taubat. Ya. Kalau dia tidak taubat, rumusnya Allah tidak mengadab. Perhatikan kalimatnya, menarik. Ini kan untuk yang positif. Kalau yang tidak positif, kafartum. Kafartum juga past tense. Ya. Jadi sekali juga. Tapi jika kalian kafartum, ya, jika kufur, tidak menunjukkan nikmat itu dari Allah SWT, tidak menjadikan nikmat itu sebagai sebagai bentuk syukur kita, yaitu makin mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Lihat, balasannya sekarang bukan, jadi mestinya ada kata kerja lagi. Ya, seperti ini, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahi. Sekarang Allah tidak menyatakan begitu, bukan aku akan mengadab. Kalimatnya bukan jika kamu kufur, maka kamu akan azab. Saya akan mengazabmu, bukan. Kalimatnya hanya sekedar bersifat informatif. Ini yang disebut karena Allah mengundang kita agar kita ini punya kesadaran untuk taubat.
Itu maksudnya. Karena itu hanya sekedar informasi. Inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh azabku itu amat sangat berat. Udah, tapi tidak pasti, bukan bukan garansi dia akan diazab. Kapan dia diazab? Kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia berazab, meskipun dia melakukan kekufuran, tapi dia berazab, dia diampuni oleh Allah SWT. Karena itu kalimatnya menarik, tidak langsung. Seakan-akan Allah menunggu respon kita. Kalaupun you berkufur kepada Allah SWT, cepat sadari kesalahannya, bertaubat, Allah ngasih informasi aja. Kalau kamu tidak bertaubat, oke, saya kasih kamu warning. Inna azabi lasyadid. Oke. Jadi dari sini tadi semuanya kita simpulkan kata syakara atau syukur itu maknanya to praise or commend for a benefit. Yang kedua acknowledge beneficent. Yang ketiga offer thank acknowledgement, to be thankful and grateful, to produce, supply, give forth bountifully. Ya, oke. Kita lihat sekarang contoh beberapa, misalnya di dalam ayat atau di dalam hadis berkenaan dengan nama Allah Asy-Syakir. Contoh, bainama rajulun yamshi bitariqin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, suatu hari rajulun, seorang laki-laki, yamsi, berjalan, bitariqin, di satu jalan. Wajada, laki-laki tersebut mendapati ghusna syaukin, ranting atau dahan yang ada syauk, ada durinya, alat tariq, di tengah jalan. Fa'akharahu, maka orang itu mengambil dan membuangnya. Ya, fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Perhatikan sekarang kalimatnya ya. Apa sih perbuatan baiknya orang ini? Ngambil ranting yang ada durinya dari jalan. Very small good deed. Ya, yeah. In the eyes of kita, ya, ini kan sangat kecil sekali sebenarnya perbuatannya. Hanya sekedar misalnya mengambil duri di jalan, ngambil paku di jalan, ngambil apalah, ngasih seteguk air. Seperti itu, amal yang bagi kita mungkin we consider apalah, ya kita tidak respect mungkin sama amal begitu. Karena sangat kecilnya. Lihat, karena itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fasyakarallah, maka Allah bersyukur kepada orang tersebut. Apa bentuk syukurnya? Faghfara lahu, diampuni semua dosanya orang tersebut. Mari kita pikirkan. Amal hanya sekedar ya membuang ranting pohon yang berduri, membuat Allah mengampuni seluruh dosanya. Apa itu kalau bukan asyakir? Apa itu kalau Allah itu bukan asyakur? Itu yang pertama. Anallaha, misalnya ini juga yang sangat terkenal ya, hadis tentang pelacur atau prostitut. Jadi dia bukan orang yang berzina sekali dua kali, dia ini pelacur. Anallaha ghafara limra'atin baghiyin saqat al-kalbal ma. Ceritanya kan dia disebut dengan perempuan ini baghi ya. Baghi itu gini, orang yang profesinya memang pelacur. Jadi bukan orang yang satu kali, dua kali melakukan perbuatan dosa besar, yaitu perzinaan. Tapi orang ini adalah pezina. Dan dia sudah berkali-kali berzina. Karena dia profesinya, bayangkan sekarang ya, orang yang kayak begini ini, di mata kita kan pasti nerakanya. Lihat, apa yang dia lakukan, very small good deed. Ya, dia melihat anjing yang yatufu dia muter-muter circumambulating di sumur, tapi dia tidak bisa minum airnya, jatuh iba perempuan ini, dan kemudian dia mencopot sepatunya, dia ngambil air dengan sepatunya dan ngasih minum kepada anjing tersebut.
small good deed. Allah bersyukur kepada perbuatan baik orang ini. Lihat bagaimana balasannya. Annallaha, sesungguhnya Allah, ghafara, mengampuni, limro'atin baghiyin, kepada perempuan pelacur ini, saqat, yang telah memberi minum, al-kalba, anjing, al-ma'a, air. Dia ngasih air, Masya Allah. Ini Allah asyakur, Allah asyakur. Kita masih belum melihat ketika nama Allah asyakur digandengkannya, misalnya di ayat ini misalnya innallaha ghafurun syakur, misalnya fa innallaha syakirun alim. Nanti kita masuk ke sana, kita lihat dulu beberapa ayat Al-Qur'an untuk melihatnya. Yang pertama, kita lihat surah Al-Baqarah 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kita lihat sekarang nama Allah Syakir, ya. Bukan Syakur ini. Kapan Allah menggunakan Syakir dan Syakur, mari kita perhatikan. Arab itu adalah satu peradaban yang tidak mengenal patung, idol sebenarnya. Karena yang mengenal tradisi asnam atau idols, idolatry itu adalah Romans, civilization atau Byzantium atau Romawi, ya. Sementara orang Arab itu tidak punya. Pertama kali yang membawa patung ke Arab adalah orang yang bernama Amr bin Luhai yang pernah kita bahas. Maka kemudian muncullah patung di Arab. Nah, dulu ada kisah yang terkenal, ini kayak cerita dongeng atau legenda di Arab, yang ada seorang perempuan namanya Nailah, Ini punya kekasih namanya Isaf. Jadi terkenal, jadi kayak Romeo and Juliet, ya. Kalau di Arab seperti Laila sama Majnun, ini namanya Nailah sama Isaf. Nailah sama Isaf ini kalau nurut cerita dongengnya, ya, dulu mereka ini saling jatuh cinta, tapi orang tuanya tidak menyetujui. Akibatnya mereka ini mencari-cari jalan untuk bisa bertemu antara Nailah dengan Isaf. Somehow suatu hari Nailah dan Isaf ini berhasil bertemu di mana? Di Ka'bah. Dan karena Ka'bah pada saat itu sepi, keduanya Nailah dan Isaf ini masuk ke dalam Ka'bah. Dulu orang sering masuk ke dalam Ka'bah, ya, seperti Ali bin Abi Thalib yang kelahirannya di dalam Ka'bah. Jadi tidak tertutup seperti sekarang. Dulu orang keluar masuk di Ka'bah itu. Oke. Nailah sama Isaf masuklah ke dalam Ka'bah. Yang menarik, karena sepi, tidak ada orang, maka Nailah sama Isaf ini kemudian melakukan hubungan yang tidak senonoh. Mereka berzina. Ya, karena lama tidak bertemu, ungkapan cintanya kemudian dituangkan di Ka'bah. Maka sebagai kutukan dari Ka'bah tersebut, Nailah dan Isaf ini berubah menjadi patung. Nah, ini salah satu kepercayaan orang kafir Quraisy dulu. Jadi Nailah sama Isaf ini menjadi patung. Dan kemudian diletakkanlah Nailahnya di sofa, Isafnya di Marwah. Ceritanya begitu. Nah, tetapi kemudian lambat laun ketika dua patung ini diletakkan di sofa dan Marwah, lama-lama orang mengaguminya dan menyembahnya sebagai bentuk ungkapan cinta. Ya, jadi kalau ini Tuhan cinta lah kalau sekarang disimbolkan. Jadi gods of love-nya orang Arab itu adalah sofa dan Marwah. Maka orang Quraisy kalau mau pergi keluar Mekah atau masuk ke dalam Mekah, maka dia selalu melakukan tawaf atau sa'i
dari Safa ke Marwah dengan cara menyentuh dan memberikan sesajen atau memberikan offering kepada Nailah dan Isaf. Ya, tentu saja kita tidak percaya ada manusia yang dijadikan patung. Tentu ini hanyalah legenda atau cerita dongeng yang dibikin oleh orang-orang Quraisy. Tetapi intinya adalah Naila sama Isaf ini adalah dua patung nanti simbol cinta yang dijadikan oleh orang-orang Quraisy. Maka begitu Islam itu menjadi dominan dan menang, orang-orang Islam itu ragu untuk melakukan sa'i. Kenapa? Karena Safa dan Marwah itu dulu dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan ibadah tadi itu, ya, offering. Jadi mereka ngapain saya? Kayak ada dia tidak enak dengan karena itu bekas tempat ibadahnya orang-orang Quraisy yang sudah menyalahgunakan karena ada patungnya itu. Turunlah ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan ke awal bahwa nggak salah itu. Jadi Safa dan Marwah itu tidak berkaitan dengan Naila dan Isaf, tapi dia adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Nabi Adam sama Ibu Hawa wakila itu Adam ada di Safa, Marwahnya Hawanya ada di Marwah. Ya. Jadi dan mereka nanti bertemu. Jadi ini adalah makanya Safa dan Marwah itu menjadi syiarnya Allah. Syiar itu dari kata syu'ur, ya, syiar dari kata syu'ur, perasaan, feeling. Jadi begini, maksudnya syiar itu sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Oke? Jadi misalnya kayak begini, itu namanya syiar. Dan membuat hati kita itu apa namanya ya? Ada attachment-nya, namanya syiar, namanya syiar. Sama lah dengan syair. Ya, kita ini kalau dengerin syair, hati kita terpaut. Hati kita misalnya begitu sedih kita ikut sedih, kalau nangis kita ikut nangis karena kemampuan dia masuk ke dalam hati kita, ya, dalam puisi-puisinya itu, dalam syair-syairnya itu. Karena itu disebut dengan sya'airillah karena Safa dan Marwah itu mestinya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita, maka siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada masalah, tidak dosa jika dia tawaf di Safa dan Marwah. Dan kemudian kalimatnya, waman tatawwa'a khairan, siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela, fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah adalah syakir, Allah alim. Nah, ada banyak makna. Yang pertama, jika maka orang yang melakukan sa'i secara sukarela, bukan sa'i yang wajib, ya. Kalau orang melakukan kebaikan, ya, makna yang pertama untuk melakukan sa'i yang tidak wajib. Dia mau melakukan sa'i aja. Allah akan membalas sa'i yang dia lakukan meskipun tidak wajib itu dengan balasan yang sangat banyak. Dan alimun merujuk kepada hati. Allah tahu apa yang diniatkan dan motivasi dari orang tersebut. Karena itu kata syakir digandeng dengan alim. Alim untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati orang tersebut saat melakukan syai yang pertama. Yang kedua, syakir, balasan yang akan diberikan Allah. Makna yang pertama. Ulama tafsir yang lain mengartikan kata tatawwa'a khairan dengan kalimat yang umum, yaitu apa saja amal kebaikan. Jadi kalimatnya, karena tatawwu itu adalah segala jenis amal ibadah yang sifatnya voluntary, yang sifatnya tidak wajib, tidak obligatory, seperti puasa sunnah, seperti sedekah sunnah, seperti smiling to others, seperti helping neighbor, dan seterusnya. Namanya tatawwu. Al-Quran menyatakan, waman tatawwa'a, siapa saja
yang melakukan amal kebaikan secara sukarela, bukan kewajiban, ngambil duri, ya, senyum sama orang, mengucapkan salam kalau ketemu, segala macam. Namanya khair, namanya itu khair. Dan dia lakukan tatawu, bukan karena kewajiban. Ya, ini memang dia ingin aja melakukan. Nah, Allah itu melihat dari dua sisi. Satu, Allah tahu hatimu, kenapa kamu melakukan itu. Yang kedua, Allah syakir. Allah akan berterima kasih atas kebaikan yang kamu lakukan dengan dikasih pahala yang sangat banyak. Namanya fa'innallaha syakirun alim. Misalnya di surah An-Nisa ada kalimat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Ma yaf'alullah, ya, mengapa Allah akan menyiksamu? Kalimat ini memang maknanya istifham, tapi maknanya adalah tidak. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menyiksamu, gitu maksudnya. Ya, meskipun maknanya adalah ma istifham. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Mengapa Allah akan menyiksamu? Artinya Allah tidak akan menyiksamu. Jika apa? In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur kepada Allah dan kalian beriman kepada Allah. Lihat kalimatnya, kata para ulama, bahkan syukur itu di ayat ini diletakkan lebih dahulu daripada iman. Ya, Masya Allah. Padahal syukur itu hanya mungkin setelah orang punya iman. Tapi ini untuk menekankan betapa pentingnya syukur itu. Wa kana Allahu syakiran alima. Iman itu adalah salah satu bukti syukur sebenarnya. Karena itu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Ini untuk yang kecil-kecil Allah menggunakan kata syakir. Lihat sekarang, kapan kata syakur dipakai? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Selalu dikaitkan kata ghafur dengan kata syakur, kata syakur dengan kata halim. Jadi kalau syakir dengan alim itu alimnya merujuk ke hati, syakurnya merujuk kepada balasan yang bersifat apa namanya fisikal material, ya, dan juga emosional spiritual tentu saja. Yang kedua, kalau syakur itu nadanya lebih banyak kebaikannya, ya, karena syakur tentu saja lebih ekstrim. Liyuwafiyahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka apa balasannya. Tidak cukup wa yazidahum, ditambahi lagi oleh Allah SWT min fadli. Lihat, balasan yang berlebih munculnya dari syakur. Jadi kalau amalnya yang sedikit-sedikit itu Allah sudah balas berlebih, tapi yang dipakai ismullahnya adalah syakir. Kalau balasannya berlebih, yang dipakai adalah syakur. Syakur, ya. Oke, kita lihat satu lagi lah. Intukridullah, atau inilah, ya. Ini kan kemarin sudah bahas, hanya untuk menguatkan lagi. Intukridullah, jika kalian menghutangi, meminjamkan kepada Allah qardon hasana, hutang atau pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Perhatikan, kenapa ini? Ini bukan small good deed. Kenapa? Karena ada sekian banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Meskipun itu berupa pinjaman. Pinjaman itu kan hakikatnya dia akan dikembalikan. Tapi karena waktunya nanti di surganya Allah SWT, banyak orang yang tidak mampu. Butuh kekuatan iman, butuh keyakinan, dan segala macamnya. Karena itu pasangan yang lebih tepat adalah syakur, bukan syakir. Karena orang yang memberikan qardon hasanah itu juga memberikan sesuatu yang hebat sebenarnya. Sebagaimana kemarin kita ceritakan Abu Dahdah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lihat,
Orang yang mengasih pinjaman yang baik, yudha'ifu, dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya, wa yaghfir lakum, diampuni dosa-dosanya. Apa katanya? Wallahu syakur, Allah itu syakur. Halim, kita sudah pernah bahas Halim juga ya. Halim, Masya Allah. Kalau kita perhatikan, ini nama-nama Allah. Jadi Syakir digandingkan dengan Alim, Syakir digandingkan dengan Ghafur, Syakur atau Syakir digandingkan dengan Halim, dengan Halim. Oke. Beberapa doa juga kita perhatikan menggunakan nama Allah. Misalnya doa Nabi Ibrahim yang terkenal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda ila akhirih. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi auzi'ni, ya, support me, enforce me, tolong kami, bantu kami, dorong kami. Namanya auzi'ni. Untuk apa? An ashkura ni'matak. Untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Allati an'amta alayya. Yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya, jadi ini doa yang diucapkan setelah orang usia 40 tahun. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini diucapkan setelah orang usia 40 tahun. Setelah dia sukses dalam kehidupan, terus dia merasa, tapi tubuhnya sudah mulai ringkih, penyakit sudah mulai banyak. Ya, dan memang untuk bersyukur kepada Allah, itu tidak mudah. Ya, tapi menerima nikmat, nah itu mudah. Tapi mensyukuri nikmat, itu tidak mudah. Karena itu kita mohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk Allah agar mendorong kita. Empower us, menguatkan kita. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Ini salah satu doa yang harus kita hafalkan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tarda. Yang pertama, orang itu kalau sudah usia 40 tahun, misi hidupnya itu sekarang harus berubah. Misinya adalah hidup adalah untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Yang pertama. Karena dia sekarang sudah punya semuanya. Rumah sudah punya, suami atau istri sudah punya, anak-anak sudah punya. Mau ngapain lagi hidup? Nah, sementara satu hal yang paling susah untuk dilaksanakan dan sedikit dilaksanakan adalah syukur. Kenapa? Karena susah. Ya, baik secara ruhani, baik secara materi. Karena itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Please ya Allah, empower us. Please ya Allah, force us. Please ya Allah, help us. Auzi'ni. Itu maksudnya. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang kedua, bersyukur kepada siapa? Wa 'ala walidayya. Jadi syukur kepada Allah. Ya, yang kedua syukur kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kalau kita sudah sukses, kita baru sadar semua kesuksesan kita kalau orang sudah 40 tahun itu tidak kecuali karena bantuan dari kedua orang tua kita. Ya, nyekolahin kita, biayain hidup kita, semuanya kalau kita pikirkan itu. Karena itu, itulah saat di mana kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, fokus hidupnya, wa an a'mala shalihan tardo. Dan bantu kami ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk bisa beramal soleh, melakukan any activities yang engkau ridho, yang engkau senang dengan amal saya. Udah itu aja tujuan hidup. Ya. Jadi kalau kita pikirkan, ini adalah 3 tujuan hidup yang harus dimiliki oleh orang beriman. Jadi kalau mau ditanya sebenarnya kesuksesan hidup itu atau motivasi yang benar dalam hidup itu nanti apa sih sebenarnya? Satu, syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, dan sekarang minta kepada Allah agar melakukan amal apa saja yang Allah ridho. Kita sudah tidak tertarik lagi melakukan amal yang nanti membuat Allah tidak ridho. Lihat, yang diminta apa? Syukur. Untuk nunjukin apa? Karena susahnya bersyukur. Okay? Karena itu juga Mu'ad bin Jabal yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang kata Mu'ad, sejak dari itu aku tidak pernah melupakan berdoa ini. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Selalu
mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya. Caranya adalah apa? Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu mengecilkan ya kebaikan itu. Walau kalau kamu bertemu dengan orang tua, dengan orang lain, saudaramu, ngasih wajah yang baik saja, itu juga sudah merupakan small good deed, amal yang baik, yang nanti pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik, yang lebih lagi karena Allah syakir. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah terhadap neraka. Dengan cara apa? Sedekah, meskipun hanya separuh kurma. Untuk nunjukin apa? Nunjukin agar kita ini terus melakukan amal soleh yang Allah ridho. Meskipun sekecil apapun. Kalau tidak punya separuh kurma, apa yang diberikan? Wa bikalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik, ucapan yang baik ya. Oke. Masih banyak sebenarnya, tinggal 2 nanti di pertemuan mendatang saja, kayaknya udah capek ya. Nanti kita bahas kenapa Nabi Ibrahim disebut Syakir, Nabi Nuh disebut Syakur. Tinggal itu. Terus nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh dari ulama salaf tentang definisi syakir. Ini saya ambil semuanya dari Hilyatul Aulia, Qasasus Salaf Anis Syukri, kisah-kisah orang salaf tentang syukur ya, yang nanti kita akan diskusikan lebih detail di pertemuan mendatang, hanya mungkin 10 menit sebagai tambahan. Ya, terakhir jadi saya mohon diingatkan nanti tinggal satu, kenapa 2 orang nabi yang dianggap oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang bersyukur, satu Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, itu belum kita bahas dengan Khilyatul Aulia ya. Oke, kita selesaikan yang ini dulu. How can you live by this name? Yang pertama, don't expect anything in return from others. Ya, tidak usah berharap balasan dari orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ini melakukan kebaikan, harapannya itu kita dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Kenapa? Agar kita tidak kecewa. Karena kalau kita mengharapkan balasan atau syukurnya makhluk atas perbuatan kita, kita nanti kecewa. Jadi sadarilah bahwa Allah tahu perbuatan kita, karena itu kata syakur tadi dikaitkan dengan alim. He knows. Dia yang akan ngasih reward. Dia yang akan appreciate us. Karena itu Allah menyatakan tadi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Yang pertama. Yang kedua, do good deed no matter how small. Lakukan amal soleh meskipun sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah syakir. Karena Allah syakur, balasannya bukan kecil. Bukankah memberikan seteguk air kepada anjing, menghilangkan semua dosa, dan menjadikan orang tersebut ahli surga? Ya. Yang ketiga, be patient and sincere, and remember paradise. Sabar, jujur, ingat surga. Ya. Kalau apa? Kalau kita melakukan kebaikan, misalnya Rasulullah SAW menyatakan, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kalau kita berbuat baik, terus misalnya kok merasa belum dapat nih balasannya, jangan ingat Allah, ingat surga. Nanti pasti dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia ini, di jannahnya. Bahkan balasan terbaik adalah di jannahnya. Allah telah siapkan buat kita. Ya, kenikmatan yang tidak pernah mata melihat, telinga mendengar, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati. Bantu orang lain. Dan nanti Allah asyakur akan bantu kita. Berusahalah untuk menjadi penolong buat orang lain. Karena nanti kalau kita melakukan amal baik, Allah pasti akan membalas kita dengan yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW menyatakan, man nafasa an mu'minin. Ya, siapa yang
membantu menyelesaikan kesusahannya orang mukmin. Ya, kurbatan min kurabid dunia, kesusahan ya dari urusan dunia ini. Apa kata Allah? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Nanti orang itu kalau punya kesulitan di yaumul kiamah, Allah mudahkan, Allah bantu. Wa may yassaru ala muksirin. Siapa yang bantu memudahkan sesuatu yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan dia urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aibnya orang, Allah akan tutupi aibnya dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah selalu berada ya di dalam pertolongan seorang hamba, maka al abdu fi auni akhih, selama hamba tersebut berada dalam pertolongan saudaranya. Kelima, be grateful and syakur will give you more. Seperti tadi ya. Yang keenam, do good to all creatures. Ya, berbuatlah yang baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi ya, anjing dan segala macam yang tadi kita sudah misalnya kalau kita bikin sumur terus ada burung yang minum air sumur kita, apakah kita dapat pahala? Iya, kita tetap dapat pahalanya itu. Masya Allah ya, itu pahalanya. Yang terakhir, appreciate people. Ya, bersyukur kalau ada orang berbuat baik sama kita. Kenapa? Lam yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oke? Yang ini adalah semua kata-kata syukur di dalam Al-Qur'an. Mungkin nanti tambahannya di pertemuan mendatang ya. Saya janji mungkin hanya butuh 10-15 menit sebelum kita masuk ke materi yang lain ya. Ini misalnya kata syukur dalam bentuk isim fa'il di surat apa saja, ya dalam bentuk isim maf'ul dan segala macamnya. Ini sebagai tambahan kalau kita mau mendetailkan lagi. Jadi kira-kira di pertemuan mendatang kita akan mengkaji Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sebagai dua pribadi yang bersyukur, kemudian kita ganti ke asma Allah yang lain. Mohon maaf, saya agak kurang fit, jadinya mungkin ada yang tidak terlalu mendetail. Saya mohon maaf Kak Ha dan Mbak Wan Mas Lukma. Saya mohon maaf, semoga kita semua dijadikan Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasy syakirin, dan semoga kelak kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Saya tidak menjawab, insya Allah kalau ada pertanyaan tolong disimpan, di pertemuan mendatang insya Allah kita akan bahas. Demikian yang bisa saya sharingkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sorry Kak Ha. Terima kasih banyak doktor. Sampai ketemu lagi insyaallah. Allah khairan katsira. Syafakallah. Jadi alhamdulillah subhanallah. Cikgu lagi bersemangat yang daripada murid. Subhanallah kan. Kalau doktor yang demam yang tak sihat pun masih boleh bagi sesuatu dekat kita, maka kita kena banyak-banyak bersyukurlah kan, subhanallah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang bersama untuk pagi ni. InsyaAllah kita